Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih kita mau bahas topik yang luar biasa banget. Di mana sih sebetulnya posisi kita di alam semesta yang luas ini? Sumber utama kita kali ini bab 2 dari buku Our Mathematical Universe. Jadi misi kita hari ini ya pengen ngerti gimana sih cara pandang kita soal ukuran kosmos ini berkembang dan gimana pinternya manusia bisa mengungkap misteri segede ini. Ingat kan kutipan Douglas Adams, luar angkasa. Itu besar banget, benar-benar besar. Kamu nggak akan percaya deh betapa luar biasa, gede banget pokoknya. Skala ini kan ya bikin muncul pertanyaan dasar ya, mungkin kayak pas kecil dulu. Langit itu ada ujungnya nggak sih? Apa ruang angkasa itu tak terbatas? Pertanyaan yang penting banget itu memang. Dan ini nyambung ke tema menarik ya, dalam sejarah kita memahami kosmos. Seringnya gitu, kita tuh kayaknya meremehkan banget ukuran alam semesta, tapi di sisi lain kita juga sering lupa nih sama kekuatan pikiran kita sendiri buat memahaminya. Ya kayak di gambar 2.1 di materi kita itu loh, proses ngukur jagat raya ini jadi kayak cerita detektif kosmik gitu. Kita kumpulin petunjuk satu-satu, seringnya mulai dari hal yang biasa aja di sekitar kita. Oke, menarik. Kalau gitu, kita mulai dari TKP utama kita ya, Bumi. Gimana ceritanya kita bisa tahu ukuran planet kita sendiri ini? Sekarang sih kayaknya udah pengetahuan umum ya, tapi dulu pasti ada awalnya kan? Tentu, dan ini langkah awal yang penting banget. Pengamatan sederhana aja udah ngasih petunjuk kok. Misalnya nih, kalau kita lihat kapal layar ke Cakrawala, kan badannya hilang duluan ya, baru layarnya. Nah itu nunjukin kalau permukaan laut itu melengkung, nggak datar. Petunjuk awal bumi itu bulat. Oh iya, masuk akal sih. Sama kayak kita lihat matahari atau bulan gitu ya, kelihatannya kan bulat juga. Ada pengamatan lain nggak yang memperkuat ini zaman dulu? Ada. Orumunan Kuno itu ngejeli banget. Mereka perhatiin pas gerhana bulan, bayangan bumi yang kena bulan itu bentuknya selalu lingkaran. Nggak peduli gimana posisi buminya. Nah itu bukti visual kuat kan? Kayak di gambar 2.3 di sumber kita itu, jelas banget bumi itu bola. Oke. Jadi bentuknya udah ketahuan bulat. Tapi kan tahu bentuk aja belum cukup ya. Gimana caranya mereka bisa sampai ngitung kelilingnya? Ini kayaknya lompatan yang lumayan jauh nih. Nah, disinilah pinternya Eratosthenes kelihatan. Ini lebih dari 2.200 tahun lalu loh. Dia tahu satu fakta menarik nih. Di kota Syene, itu sekarang Aswan di Mesir, pas siang hari di titik balik matahari musim panas, matahari itu sinarnya tegak lurus masuk sumur. Artinya pas di atas kepala. Tapi, di waktu yang persis sama di Alexandria yang dia tahu jaraknya kira-kira ya 794 kilometer ke utara, matahari itu nggak pas di atas kepala. Ada sudutnya gitu, sekitar 7,2 derajat dari titik paling atas langit, zenit. Sebentar, saya coba bayangin. Jadi, ada dua kota, jaraknya tahu. Terus ada beda sudut datangnya sinar matahari di waktu yang sama. Terus dia ngolahnya gimana tuh? Pakai geometri sederhana, tapi brilian banget. Dia sadar perbedaan sudut 7,2 derajat itu ya gara-gara bumi melengkung. Sudut 7,2 derajat itu kan sebagian kecil aja dari lingkaran penuh 360 derajat. Dia mikir gini, perbandingan jarak dua kota itu 794 kilometer sama keliling total bumi pasti sama dong dengan perbandingan sudut 7,2 derajat sama 360 derajat. Terus dihitung deh, 794 kilometer dikali 360 dibagi 7,2, hasilnya keliling bumi sekitar 39.700 kilometer. Wah, dan itu kan dekat banget ya sama angka modern yang sekitar 40.000 kilometer. Iya, dekat banget untuk ukuran teknologi zaman itu. Luar biasa kan? Ini bukan cuma soal angka keliling bumi aja sih. Ini momen penting yang nunjukin kalau dengan pengamatan teliti sama logika matematika, pikiran manusia itu bisa loh menjangkau dan ngukur skala yang jauh di luar pengalaman kita sehari-hari. Ini kayak fondasi gitu buat semua pemetaan kosmos selanjutnya. Oke, bumi udah berhasil diukur. Rasanya wajar ya kalau pandangan kita terus ke langit, ke bendar yang paling kelihatan selain bumi. Bulan sama matahari. Kelihatannya kan hampir sama besar ya di langit, sekitar setengah derajat gitu. Gimana kita bisa yakin soal jarak sama ukuran aslinya? Pengamatan yang bagus itu, ukuran sudutnya emang mirip, tapi kita tahu matahari pasti lebih jauh dong. Kan bulan bisa nutupin matahari pas gerhana total. Nah, ini lagi-lagi ada pemikir Yunani kuno yang cerdik banget, namanya Aristarchos dari Samos. Dia nemuin cara buat ngira-ngira perbandingan jarak mereka. Pakai metode apa lagi nih dia? Bukan ngukur bayangan lagi dong ya?
Bukan, bukan. Dia pakai momen astronomi yang khas. Pas bulan kelihatan separuh terang. Fase kuartal pertama atau terakhir gitu. Nah, pas momen itu, dia sadar kalau matahari, bumi, sama bulan itu ngebentuk segitiga siku-siku. Sudut 90 derajatnya ada di bulan. Bisa dibayangin kayak di gambar 2.4 lah. Terus, Aristarchus ini ngukur sudut antara arah bulan sama arah matahari dilihat dari bumi. Dia dapat sudutnya sekitar 87 derajat. Oke, jadi ada segitiga, satu sudut siku-siku di bulan, satu lagi 87 derajat di bumi. Dengan tahu bentuk segitiga ini sama perkiraan jarak bumi bulan yang bisa didapat dari ukuran bumi sama bayangannya pas gerhana bulan, dia bisa ngitung sisi satunya lagi, jarak bumi matahari, pakai trigonometri gitu. Tepat. Logikanya gitu. Perhitungannya nunjukin kalau matahari itu kira-kira 20 kali lebih jauh daripada bulan. Nah, karena kelihatannya sama di langit, ya otomatis artinya matahari juga harus sekitar 20 kali lebih besar diameternya dari bulan. Atau ya lebih dari 5 kali diameter bumi lah. Itu pasti kesimpulan yang bikin kaget ya waktu itu. Matahari ternyata jauh lebih gede dari bumi. Kaget banget pasti. Dan ini bikin Aristarchus mikir lebih jauh lagi, lebih radikal. Kalau matahari jauh lebih besar, bukannya lebih masuk akal ya kalau bumi yang lebih kecil ini yang muterin matahari, bukan sebaliknya. Ini salah satu ide heliosentris paling awal yang tercatat loh, lahir dari pengukuran geometri sederhana aja. Ini nunjukin gimana pengukuran skala itu bisa ngubah pemahaman dasar kita soal tatanan kosmos. Oke, dari bumi ke bulan terus matahari, langkah-langkahnya masih terasa logis ya. Tapi sekarang kita lompat nih, ke bintang-bintang. Kan kelihatannya cuma titik cahaya kecil aja, polanya kayak gitu-gitu aja di langit malam. Ngukur jarak ke sana rasanya, wah beda banget tantangannya. Gimana para detektif kosmik ini ngelanjutin penyelidikannya? Betul, ini lompatan konsep sama teknis yang gede banget. Bintang kan nggak punya ukuran sudut yang jelas kayak bulan atau matahari buat diukur pakai geometri biasa. Kunci buat buka misteri bintang ini ternyata datang dari pemahaman soal sifat cahaya itu sendiri. Pakai teknik yang namanya spektroskopi. Spektroskopi. Ini yang kayak mecah cahaya bintang jadi warna-warni pelangi pakai prisma itu bukan sih? Kayak di gambar 2.5 itu? Persis kayak gitu. Jadi, waktu cahaya dari bintang yang jauh itu dilewatin alat spektroskop, yang intinya kerjanya kayak prisma, cahayanya tuh keurai jadi spektrum warna. Nah, yang bikin revolusioner itu penemuan kalau spektrum ini nggak mulus. Ada garis-garis gelap tipis gitu di warna-warna tertentu. Dan yang lebih bikin takjub lagi, pola garis-garis gelap ini cocok banget, persis polanya, sama garis unik yang dihasilin sama elemen kimia yang kita kenal di bumi dan di matahari. Misalnya hidrogen, helium, kalsium. Tunggu. Jadi garis-garis itu kayak sidik jari kimia gitu. Artinya kita bisa tahu dong bahan penyusun bintang cuma dari lihat cahayanya aja. Tepat sekali. Ini penemuan sensasional banget. Bintang-bintang itu jadi bukan lagi sekedar titik cahaya misterius, tapi bola gas raksasa. Matahari-matahari lain yang jauh banget, tapi tersusun dari elemen yang sama kayak di lab kita. Ini ngebuktiin idenya filsuf kayak Giordano Bruno berabad-abad sebelumnya. Wah, ini ngubah cara kita lihat bintang secara total ya. Tapi kan kita masih belum sampai ke ngukur jaraknya nih. Gimana spektroskopi bantu soal itu? Spektroskopi emang nggak langsung ngasih jarak absolut sih, tapi dia tuh kayak ngebuka tambang emas informasi soal bintang yang nantinya penting banget buat ngukur jarak. Pertama nih, kita bisa tahu suhu permukaan bintang dari warna dominan spektrumnya. Bintang kebiruan itu lebih panas dari yang kemerahan. Info suhu ini penting karena bantu kita ngerti gimana bintang hasilin energi dan gimana mereka berevolusi. Oke, suhu udah ketahuan. Apalagi yang bisa digali dari spektrum ini? Kita bisa tahu gerakan bintang pakai efek Doppler. Mirip kayak suara siren ambulan yang nadanya berubah pas deketin atau jauhin kita. Nah, pola garis spektrum bintang juga geser. Kalau bintang ngejauh dari kita, garisnya geser ke arah merah. Panjang gelombangnya lebih panjang. Kalau ngedekat, geser ke arah biru. Ini bikin kita bisa ngukur kecepatan radial bintang. Seberapa cepat dia gerak ke arah kita atau ngejauh dari kita.
Oh, jadi kita bisa kayak memetakan gitu ya pergerakan bintang-bintang di galaksi kita. Dan lebih jauh lagi nih, banyak bintang itu ternyata nggak sendirian. Ada pasangannya atau dalam sistem ganda, saling muterin gitu. Nah, tarian orbit mereka ini seringnya bisa kedeteksi lewat pergeseran Doppler yang periodik di garis spektrumnya. Dengan menganalisis pergeseran ini, kita bisa hitung kecepatan orbit bintang-bintang itu. Kalau kita bisa ukur periode orbitnya, dan kadang jarak pisahnya secara visual, hukum gravitasi Newton bikin kita bisa nimbang massa bintang-bintang itu. Kita bisa tahu properti dasar kayak massa dari jarak yang jauh banget. Nimbang bintang dari spektrumnya. Gila, keren banget. Masih ada lagi nggak? Masih dong, pergeseran Doppler yang halus banget dan periodik itu bisa jadi petunjuk adanya planet yang muterin bintang itu. Terus kalau planetnya kebetulan lewat di depan bintangnya, namanya transit, kita bisa ukur cahaya bintang yang sedikit redup buat tahu ukuran planetnya. Dan yang lebih gila lagi, perubahan kecil di spektrum bintang pas planetnya transit itu bahkan bisa ngasih petunjuk soal komposisi atmosfer planet itu. Jadi, ya, spektroskopi ini alat analisis kosmik yang kuat banget. Bener-bener kayak kunci buat buka rahasia bintang ya. Tapi tadi Anda bilang spektroskopi nggak langsung ngasih jarak absolut. Metode paralaks yang ngukur geseran semu bintang pas bumi muterin matahari, itu kan cuma bisa buat bintang deket aja ya. Terus gimana buat yang jauh banget? Nah, itu dia poin pentingnya. Paralaks memang terbatas jangkauannya. Buat menjangkau jarak kosmik yang lebih gede lagi, para astronom butuh sesuatu yang namanya lilin standar. Lilin standar maksudnya kayak objek di angkasa yang kita tahu pasti gitu, terang aslinya seberapa. Kayak wattnya gitu. Konsepnya persis gitu. Bayangin kita lihat lampu jalan di kejauhan, kalau kita tahu persis lampu itu aslinya seterang apa, luminositas aslinya, terus kita ukur kelihatannya seredup apa dari tempat kita berdiri, kecerlangan teramatinya, kita bisa hitung jaraknya. Cahaya kan meredup ngikutin hukum kuadrat terbalik ya. Makin jauh makin redup secara proporsional. Terus objek apa di alam semesta yang bisa jadi lilin standar yang bisa diandelin gitu? Salah satu jenis yang paling berjasa dalam sejarah astronomi itu bintang variabel, namanya Cepheid. Di awal abad ke-20 ada astronom perempuan hebat namanya Henrietta Swan Leavitt. Dia kerja di Observatorium Harvard, bikin penemuan penting banget. Dia nemuin kalau ada hubungan langsung antara periode denyut bintang Cepheid, waktu yang dibutuhin buat berubah dari terang ke redup, terus terang lagi, sama luminositas aslinya. Makin lama periode denyutnya, makin terang bintang Cepheid itu secara intrinsik. Jadi tinggal ukur aja periode denyutnya langsung ketahuan terang aslinya seberapa. Kayak punya meteran watt kosmik gitu ya? Analogi yang pas. Dan Cepheid ini berguna banget karena mereka itu bintang raksasa yang terang banget, bisa ribuan sampai ratusan ribu kali lebih terang dari matahari kita. Artinya mereka bisa kelihatan dari jarak yang jauh banget, bahkan di galaksi lain. Nah, ini alat yang dipakai sama Edwin Hubble. Pakai teleskop Hooker 2,5 meter, waktu itu teleskop terbesar di dunia, dia mulai amati bintang-bintang Cepheid di dalam objek samar yang dikenal sebagai nebula Andromeda. Andromeda, yang kayak kabut itu ya, yang dulu dikira masih bagian dari galaksi kita, Bima Sakti. Betul, waktu itu lagi ada perdebatan seru, nebula spiral, kayak Andromeda ini awan gas di dalam Bima Sakti, atau jangan-jangan mereka itu pulau alam semesta lain yang jauh. Hubble dengan teliti banget ngukur periode denyut beberapa bintang Cepheid yang dia berhasil temuin di Andromeda. Terus, pakai hubungan periode luminositas yang ditemuin Leavitt tadi, dia hitung terang asli Cepheid itu. Habis itu dia bandingin sama kelihatannya seredup apa Cepheid itu dari bumi. Hasil hitungannya dia umumin di pertemuan American Astronomical Society tahun 1925 dan itu ngubah segalanya. Apa yang dia temuin? Seberapa jauh jadinya Andromeda? Hitungan Hubble nunjukin kalau Andromeda itu jaraknya sekitar 1 juta tahun cahaya dari kita. Ini ribuan kali lebih jauh dari bintang manapun yang dikenal di Bima Sakti waktu itu. Kesimpulannya jelas banget, Andromeda bukan bagian dari galaksi kita. Dia itu galaksi lain, sama besarnya, atau malah lebih besar dari Bima Sakti, dipisahin sama ruang antar galaksi yang luas banget. Wah, ini benar-benar meledakkan pemahaman kita soal skala alam semesta ya. Jadi Bima Sakti kita ini cuma satu dari banyak galaksi lain gitu. Tepat. Penemuan Hubble ini titik baliknya. Alam semesta tiba-tiba jadi jauh lebih besar dan lebih ramai daripada yang pernah dibayangin. Ini buka era baru di kosmologi.
Setelah itu, Hubble sama astronom lain terus nemuin galaksi-galaksi yang makin jauh lagi. Dorong batas pengetahuan kita dari jutaan jadi miliaran tahun cahaya. Pengukuran jarak ini jadi fondasi buat ngerti gimana alam semesta ini ngembang dan berevolusi. Dan lucu juga sih, bahkan Hubble pun awalnya agak ngeremehin jaraknya. Pengukuran modern naruh Andromeda sekitar 2,5–3 juta tahun cahaya. Tema ngeremehin jarak kosmik ini kayaknya terus aja muncul ya. Dari ngukur bumi sampai metain galaksi jutaan tahun cahaya. Gila, perjalanan yang luar biasa. Ini bawa kita balik lagi nih ke pertanyaan awal yang kayaknya naif tapi penting banget. Ruang angkasa ini tak terbatas nggak sih? Logika kita kayaknya bilang iya ya, susah ngebayangin ada tembok gitu di ujung sana. Intuisi itu kuat banget memang. Ribuan tahun loh, geometri Euclidean, geometri ruang datar 3 dimensi yang tak terbatas kayak yang kita pelajari di sekolah, itu dianggap satu-satunya kemungkinan logis. Ide soal ujung ruang emang aneh rasanya. Ada apa di baliknya, kan? Tapi apa intuisi sama logika aja cukup dalam sains? Ada kemungkinan lain nggak sih? Ternyata ada. Di abad ke-19, para matematikawan mulai main-main nih sama kemungkinan geometri lain. Namanya geometri non-Euclidean. Di geometri ini, ruang itu nggak harus datar. Bisa aja melengkung secara intrinsik. Contoh gampangnya ya permukaan bola. Kalau kita gambar segitiga di permukaan bola, jumlah sudutnya pasti lebih dari 180 derajat. Itu geometri sferis. Atau kalau di permukaan kayak pelana kuda, jumlah sudut segitiganya kurang dari 180 derajat. Itu geometri hiperbolik. Bisa dilihat di gambar 2.7 deh ilustrasinya. Itu kan contoh di permukaan 2 dimensi ya. Kalau ruang 3 dimensi kita gimana? Apa bisa ruang 3 dimensi kita melengkung gitu tanpa perlu masuk ke dimensi keempat? Pertanyaan bagus. Awalnya ini kayaknya cuma mainan matematika abstrak aja. Terus datanglah Albert Einstein dengan teori relativitas umumnya. Salah satu ide gilanya kan gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik, tapi efek dari melengkungnya ruang waktu itu sendiri, gara-gara ada massa dan energi. Teorinya memungkinkan ruang 3 dimensi kita buat melengkung dengan sendirinya. Nggak perlu dimensi tambahan. Intinya, massa ngasih tahu ruang gimana harus melengkung, dan kelengkungan ruang ngasih tahu massa gimana harus gerak. Wah, jadi kita nggak bisa asal asumsi ruang itu datar dan tak terbatas cuma pakai logika? Kita harus ukur langsung gitu? Tepat sekali. Pertanyaan soal bentuk global alam semesta datar, Euclidean, melengkung positif, sferis kayak permukaan bola 3D, atau melengkung negatif, hiperbolik kayak pelana 3D, itu jadi pertanyaan observasional. Para kosmolog coba ngukurnya, misalnya dengan lihat gimana ukuran objek jauh kelihatan beda tergantung geometri ruang, atau ngukur fluktuasi suhu di radiasi latar kosmik, sisa cahaya dari Big Bang itu. Terus hasil pengukurannya gimana sejauh ini? Ruang kita datar, melengkung, terbatas, atau tak terbatas? Hasil pengukuran terbaik sampai sekarang sih nunjukin kalau di skala paling besar ya, alam semesta kita itu deket banget sama datar. Jumlah sudut segitiga kosmik itu deket banget sama 180 derajat. Tapi perlu diingat nih, teori Einstein itu memungkinkan ruang datar maupun ruang melengkung negatif buat tak terbatas secara spasial. Cuma, ruang yang melengkung positif secara global yang pasti terbatas volumenya, meskipun tanpa batas kayak permukaan bola. Jadi, meskipun bukti sekarang cenderung dukung ruang yang datar dan kemungkinan besar tak terbatas, pertanyaan ini masih jadi area riset yang aktif banget. Kita bakal bahas bukti lebih lanjut soal ini nanti, terutama yang nyangkut inflasi kosmik. Oke. Pertanyaan soal ketakterbatasan sama kelengkungan ini jadi bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi ya. Apa sih sebenarnya ruang angkasa itu sendiri? Substansinya apa gitu? Nah, ini masuk ke ranah filosofis yang menarik nih, yang muncul justru dari usaha kita ngertiin fisika kosmos. Secara tradisional kan, kita mungkin mikir ruang itu kayak panggung kosong aja, wadah pasif tempat materi dan energi ada. Tapi ada pandangan lain, terutama dari kacamata matematika dan fisika fundamental, yang lihat ruang itu lebih sebagai entitas matematis. Argumennya gini, properti intrinsik ruang, sifat yang dia punya terlepas dari isinya, itu ya properti matematis. Jumlah dimensinya, 3 buat ruang, kelengkungannya dekat 0 secara global, sama topologinya, gimana bagian-bagiannya nyambung. Maksudnya, ini ngarah ke gagasan kalau realitas fisik kita, termasuk ruang itu sendiri, jangan-jangan pada dasarnya cuma struktur matematika murni.
Itu gagasan yang provokatif banget, dikenal sebagai hipotesis alam semesta matematika. Dan memang dibahas lebih jauh nanti di akhir buku ini, di bab 10. Idenya, kalau alam semesta ini bisa sepenuhnya dideskripsiin pakai matematika, mungkin ya karena alam semesta itu sendiri adalah matematika. Ini spekulasi yang dalam sih, tapi menarik ya gimana perjalanan kita yang awalnya cuma mau ngukur tempat kita di antariksa, bisa bawa kita ke pertanyaan soal sifat dasar realitas itu sendiri. Wah, benar-benar sebuah penelusuran yang bawa kita jauh banget ya diskusi kita kali ini. Kita mulai dari langkah awal banget, ngukur bumi pakai pengamatan sederhana, terus loncat ke skala tata surya pakai geometri, terus bongkar rahasia bintang lewat spektrum cahayanya, sampai metain galaksi-galaksi jauh pakai lilin standar. Dan akhirnya kita mikirin sifat ruang itu sendiri, melengkung atau enggak, terbatas atau enggak, bahkan kemungkinan kalau dia itu ya matematika. Luar biasa memang, bab ini tuh nunjukin dengan indah banget gimana pertanyaan yang kelihatannya simple, seberapa besar bumi bisa nyulut rentetan penemuan yang ngubah cara kita lihat alam semesta, dan ujung-ujungnya malah munculin pertanyaan yang lebih fundamental lagi. Ini nunjukin banget ya kekuatan observasi yang cerdik, penelaran logis, sama alat bantu matematika buat bikin kita ngerti kosmos yang skalanya jauh di luar intuisi kita. Dan lagi-lagi ya, kapasitas pikiran manusia buat mikirin dan akhirnya memahami alam semesta yang segede ini tuh benar-benar kerasa banget. Tepat. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kita kan udah lihat gimana spektroskopi ngubah pemahaman kita soal bintang dari cuma titik cahaya jadi objek fisika yang komposisi, suhu, ukuran, geraknya bisa kita ukur dari jauh. Ini jadi mikir, kira-kira informasi tersembunyi apa lagi ya yang mungkin dibawa sama foton-foton cahaya yang udah jalan miliaran tahun dari sudut terjauh alam semesta? Pesan-pesan fundamental apa soal realitas yang mungkin masih kekunci di cahaya itu, nunggu buat dipecahin sama kecerdikan manusia di masa depan? Wah, pemikiran yang menggugah banget itu. Terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Semoga diskusi ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang tempat kita di kosmos yang luar biasa ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.